Halo Cinecrip, berjumpa lagi kita ya di trailer reaction. Dan kali ini gue bakal nonton reaction dan ngebahas trailer untuk Iblis Dalam Darah yang bakal tayang 16 Maret. Ini dibikin sama Helvy Kardit ya. Tapi di sini dia tuh cuma nulis naskah, menariknya. Sutradaranya adalah Yani Sukarya yang sebelumnya tuh jadi salah satu produser di Menjelang Maghrib yang didirect sama Helvy Kardit. Setahu gue tuh ini pertama kalinya nih sejak berkarir hampir 2 dekade Helvy nggak ngedirect naskah yang dia tulis sendiri. Dan Menjelang Maghrib kemarin tuh bukan horor yang hancur berantakan loh. Iya, jelek, kurang bagus, apalagi make up-nya ya. Tapi first act-nya tuh surprisingly lumayan oke. Bener, habis itu makin ke belakang tuh kualitasnya makin turun, tapi ada potensi yang kuat di sana. Dan Iblis Dalam Darah ini kayaknya ngelanjutin tren yang belakangan mulai rame ya, horor soal rukiah gitu gara-gara kodrat sih. Kemarin Hidayah udah jadi kodrat KW sampai plot terus penokohannya itu mirip banget. Kalau Iblis Dalam Darah ini sebenarnya belum tahu sih. Kalau dari sinopsisnya sebenarnya rada beda, ada elemen investigasi soal kasus bunuh diri massal gitu, tapi tetap tentang sosok ahli rukiah, so masih ada di formula yang sama kayaknya. Dan soal judulnya nih, gue inget nih pernah dengar, dan gue inget nih kayaknya pernah dengar entah ayat atau hadis gitu soal gimana setan iblis itu bisa merasuki jiwa manusia dan menggoyahkan iman manusia itu lewat aliran darah semacam itu. Apa Iblis Dalam Darah itu terinspirasi dari sana ya, dari hadis atau ayat gitu? Gue lupa pastinya di mana. Kalau ada yang ingat mungkin bisa komen di bawah, ingatkan gue itu berasal dari mana, atau ada atau enggak hadis dan ayat yang ngomongin soal itu. Menariknya yang jadi protagonis yang meranin si ahli rukiah itu bukan aktor berpengalaman, tapi Rias Randa. Gue nggak kenal sebenarnya siapa dia, tapi setelah nyari, oh ternyata runner up di Academy ya, yang acara dangdut itu. Dan orangnya gondrong guys. Gue baru tahu juga orangnya seperti apa. Makin mirip kodrat ini pak. Tapi coba kita cek dulu trailernya, apakah mirip atau enggak. Wow, bondage. Kita harus periksa mereka satu persatu. Gue yakin salah satu dari Ini mereka ya? ini memanfaatkan dia itu. Anjir. Oh, ini mbak-mbak yang diikat-ikat tadi ya. Kelihatan ada luka di kakinya. Anjir, kayak Evil Dead. Ini kuntu minanto limit. Kurang lebih seperti itu. Tunggu. Gue mau lihat beberapa terornya tadi. Gue tapi agak terkejut dengan cara trailer ini dikemas sih. Terkejut in a good way. Nanti gue bahas. Nggak tahu kenapa itu rambut asli, gondrong asli, tapi kenapa kelihatan palsu ya? Oke. Oke. Iya, tadi gue bilang agak mengejutkan cara pengemasannya, soalnya ternyata kelihatan atmosferik. Gue nggak tahu nanti kalau ternyata filmnya itu banyak jumpscare berisik kayak biasanya. Dan nggak mesti juga sih sebenarnya horor atmosferik itu lebih bagus daripada yang jualan jumpscare, itu belum tentu. Tapi poinnya, trailer Iblis Dalam Darah ini berani tampil lumayan beda. Mungkin sebagai alat jualan tuh nggak akan terlalu efektif ya, karena biasanya tuh penonton nyari yang seru, bukan yang mengerikan banget tuh, bukan. Mereka nyari tontonan roller coaster kebanyakan penonton. Tapi buat gue
gue yang mengharapkan sesuatu yang beda, trailer ini lumayan menarik. Kayak lo tadi lihat kan, gayanya itu pelan, musiknya tuh cenderung atmosferik, nggak yang menggebu-gebu, terus beberapa adegan bahkan dikemasnya kayak sunyi, sepi gitu kayak adegan penutup tadi. Tampilan The Beat-nya juga buat gue tuh mendingan ya dibanding menjelang maghrib. Nggak spesial sih, tetap oke, terlihat sedikit konyol dengan luka-luka kayak kornet gitu di pipi, tapi mending, jauh lebih bagus daripada prostetik pala botak yang lucu itu di menjelang maghrib. Kalau buat Rias Randa, itu tadi ya, kayaknya sih itu rambut asli kan, karena emang dia aslinya tuh gondrong gitu. I mean, lu ngapain gondrong terus pakai wig kan kayaknya nggak mungkin, tapi somehow kok gue liatnya kayak wig ya. Kok ini kenapa seperti rambut palsu padahal asli, atau ternyata wig? Gue nggak tahu. Dan kalau misalkan itu wig ya tidak terlihat bagus, apalagi kalau shot-shot dari samping. Kalau dari depan tadi pas rambutnya agak berkibar-kibar pas Rukiah itu kelihatan mending, tapi kalau dia diem terus shot dari samping, aduh kenapa seperti ini? Demitnya mendingan, manusianya yang jadi ini kenapa sih? Dan gue juga belum ngeliat karisma yang meyakinkan ya dari trailer tadi. Dari Rias Randa masih terlihat kayak mas-mas pengurus pesantren biasa aja sih. Walaupun dari yang gue dengar dia ini di-cast karena bacaan Al-Qur'annya yang bagus. Gue nggak bisa ngomentarin itu karena gue nggak tahu pembacaan Al-Qur'an yang bagus dan yang jelek itu seperti apa, gue nggak tahu, jadi no comment. Ketambahan sama rambut yang kelihatan aneh sih, jadi gue kayak belum mendapatkan karismanya. Cuman nggak tahu nih, siapa tahu nanti pas di filmnya sendiri dia bisa ngasih acting yang kuat, sebuah debut yang memuaskan, bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi pertanyaan terbesarnya nih, apakah bakal laku? Bukannya berpikiran negatif atau mau ngejinx atau apa, tapi sejujurnya gue agak ada keraguan. Pertama kayak yang tadi udah gue mention ya, trailernya nggak semenjual itu, nggak menjual filmnya sebagai ini loh, horor seru, horor yang roller coaster ride, yang mendebarkan gitu kan, nggak, lebih atmosferik. Tapi tetap ada penonton yang akan tertarik dengan hal seperti itu ya, termasuk gue, jadi masih ada marketnya. Tapi yang kedua, lo cek deh pendapatan penonton horor-horor kita di bulan Januari. Ada beberapa judul high profile di situ yang misal dirilis di 2022 bakal dapat 1 juta penonton atau at least mendekati lah, mungkin 800-900, tapi ditaruh di Januari 2023 itu cenderung seret. Bayi Ajaib misalkan tuh dapat cuman 400 ribuan, terus Mangku Jiwo 2 340 ribu, padahal film yang pertama itu dapat sekitar 800-an ribu gitu. Hidayah kemarin juga cuma 330-an. Jadi mungkin kayak yang udah sempat beberapa kali gue khawatirkan di review atau di trailer reaction, penonton tuh mulai bosen. Penonton bosen tiap minggu selama berbulan-bulan dikasih horor. Makanya lo lihat tuh, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu cuman dalam 2 hari bisa dapat lebih dari 300 ribu. Selain karena emang itu IP yang menjual ya, itu juga nunjukin kalau trennya emang udah bergeser lagi. Penonton nih lagi nyari tontonan alternatif nih. Gue lagi bosen sama horor, gue tonton apa? Harusnya sih PH-PH dan of course XX1 ya sebagai penentu tanggal tayang film di bioskop tuh sadar sama hal itu. Ini gue bukan ada sentimen negatif ke sebuah film atau ke Iblis Dalam Darah ini, karena kebetulan gue ngomongnya ini di reaction buat Iblis Dalam Darah, ini kebetulan aja. Kurangin lah slot horor untuk sementara aja sampai trennya itu muter lagi, karena emang bakalan muter lagi, bakalan balik lagi. Horor tuh genre yang di negara manapun nggak akan pernah mati, nggak akan seterusnya, nggak akan terlalu lama ditinggalin penonton. Penonton cuman butuh napas sebentar, break dulu, baru lanjut lagi. Gue yakin lah, andaikan Maret sama April tuh dikurangin jumlahnya, nggak sepenuhnya dihilangin ya, tapi dikurangin, misal jadi 2 minggu sekali, nanti pasti akan ada nih turning point di mana horor bangkit lagi. Trennya muter lagi, tren itu selalu muter. Baiklah, itu tadi adalah reaction gue untuk trailer Iblis Dalam Darah plus beberapa curhatan soal industri kita. Gimana menurut kalian? Apakah ini trailer yang menarik? Dan tuliskan juga soal tadi ya yang gue bahas, apakah iya horor kita itu perlu dikurangin dulu kuantitasnya sampai kemudian bangkit lagi? Tuliskan pendapat kalian, and please jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan seperti biasa untuk membantu kami menonton film-film yang kadang jelas kadang tidak jelas, bisa klik tombol super thanks di bawah buat kasih donasi seikhlasnya. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.